Racikan Berita 1. Selamat siang, kami WeWatch hadir kembali di sini. Ada satu tema yang menarik. Udah seminggu terakhir ini. Sebelum kita berlanjut masalah tema ini, saya akan memperkenalkan ada dua orang senior kita dari alumni UI yang tergabung dalam WeWatch. Di sebelah kiri saya ada Bang Juju Purwantoro. Apa kabar Bang Juju? Selamat siang, selamat datang. Di sebelah satu lagi ada Bang Buyung. Apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Terima kasih Bang. Gini Bang, tema kali ini kita akan bahas dan kita angkat karena rame belakangan ini di medsos masalah Kaisang lari ini, nggak ada nih. Kabur ya, bahasanya tepatnya kabur. Kabur ya, kabur. Nggak jelas nih kemana kaburnya Bang ya. Semua nyari nih, ya kan? Nggak tahu rimbanya ya. Oh, iya. Oke. Gimana menurut Bang Juju nih? Kaburnya kira-kira kemana nih? Terus apa hukumnya Bang? Kalau begini Bang. Terus apa kasusnya dia Bang? Iya. Silakan Bang Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Jadi tadi disebutkan Kaisang. Kaisang itu adalah salah satu anak kandungnya Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo. Kan begitu. Anak bungsunya. Anak bungsunya. Yang ketiga kalau saya. Ya, bungsu. Nah, yang ketiga. Nah, ini kan beliau ini dengan istrinya bepergian gitu ya. Bepergian ke Amerika sana, negara Amerika. Jalan-jalan. Ya, bepergian atau jalan-jalan gitu sebutnya. Tapi alasannya adalah formal. Alasannya karena ingin mendaftarkan istrinya di salah satu sekolah di S2 ya, pasca sarjana di Amerika sana. Alasannya seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah bepergiannya itu menggunakan pesawat pribadi atau jet pribadi. Itu yang mahal sekali itu ya. Sampai berapa miliar itu ya? 8 miliar. Sekitar 8 miliar ya pulang pergi begitu ya. Nah, itu yang menarik. Jadi Kaisang ini sudah hampir 10 hari menghilang tanpa jejak. Setelah balik ke Amerika, kemudian masih sempat publik mengetahui tentang landingnya pesawatnya itu di salah satu airport di Jakarta, kemudian di kampungnya itu di Solo. Dan setelah rame dipersoalkan tentang penggunaan pesawat pribadinya itu, publik meramaikan itu. Kok bisa seorang anak presiden yang katakanlah pengusaha biasa saja, ya, dan jangan lupa dia juga adalah ketua partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, itu yang penting. Dia juga sebagai ketua umum Partai PSI. Jadi sebagai anak presiden, sebagai ketua partai menghilang tanpa jejak, tanpa diketahui. Sekarang udah sekitar udah 8 hari atau 9 hari begitu ya menghilangnya. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian ini buat pelajaran buat kita semua bahwa apapun alasan dari pihak mereka mengatakan bahwa beliau ini adalah anak presiden, iya, tapi beliau juga pengusaha katanya. Pengusaha, sehingga apapun yang dia peroleh atau fasilitas dari perusahaannya itu sah-sah saja karena tidak terikat dengan pejabat negara. Dari pihak mereka mengatakan begitu. Tapi dari sisi etika ya, etika ketatanegaraan sebagai seorang anak presiden tentu kan terkait secara tidak langsung sebagai bapaknya sebagai presiden. Kok bisa ya, pekerjaannya apa sih sebetulnya? Katanya dia ada salah satu agen perusahaan besar ya, Shopee atau apa begitu kan. Nah, kalau agen suatu perusahaan besar kemudian memberikan suatu fasilitasnya seperti apa? Batasannya kayak apa? Kan ceritanya itu kan fasilitas oleh Shopee. Iya. Karena beliau katanya salah satu shopee kan. Iya. Nah, menurut Abang bagaimana tuh hukumnya? Iya, sebetulnya boleh-boleh saja, tapi tidak bisa lepas atau tidak bisa kita biarkan begitu saja manakala yang bersangkutan ini atau dia ini adalah anak kandung seorang presiden. Tidak bisa dong serta-merta semena-mena menggunakan fasilitas itu dari manapun alasannya ya. Tapi etika ketatanegaraan ini perlu dijaga dong sebagai seorang presiden. Dan oleh sebab itu KPK akan mengklarifikasi, akan menanyakan begitu.
Ya, oleh sebab itu KPK untuk tahap awal klarifikasi dengan memanggil yang bersangkutan. Tapi setelah dipanggil lebih dari seminggu lebih, nggak jelas ini keberadaannya. Begitu Pak, nggak jelas ini sampai sekarang ya, pemanggilan KPK itu. Begitu. Berarti menurut Bang Juju nggak jelas ya. Tapi atas dasar hukumnya bagaimana Bang Juju melihatnya sebagai ahli hukum di sini? Anda kan lawyers nih, ya kan? Apakah dia nabrak soal hukum apa-apa? Ini karena dua orang kenal nih se-Indonesia nih. Dari UI ini senior kita ini orang hukum dua-duanya ini. Ya kan? Jadi bagaimana? Sekarang coba deh tanggapan dari abang senior ini Bang Buyung nih. Silakan coba. Ya, kalau menurut saya hukum di Indonesia ini seperti perkataan Mahfud MD udah nggak bisa diharapkan. Ya, semua bisa diatur. Kata Yusuf Kala, nggak ada yang nggak bisa diatur di Republik ini. Ya. Nah itu yang kita sesalkan. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus berjuang terus mengingatkan kepada penegak hukum jangan sampai lalai. Ya, pada saat ini mereka lalai. Kata Mahfud MD, semua bisa diatur, semua bisa dibeli, semua diacak-acak hukum sehingga hukum ini nggak berlaku. Nah kita harapkan dari masyarakat sebagai fungsi sosial lah ya, kita mengontrol, ikut mengawasi. Harusnya bagaimana kita kembalikan fungsi hukum itu di Republik ini, ya supaya bermartabat kembali. Ya kalau tidak, Ke bawah tumpul ke atas kan? itu sudah dari dulu, sudah anekdot. Tapi kan lebih parah di rezim ini. Ya kan? Kalau kita bilang rejim ini udah susah deh. Susah ya. Susah. Semua yang jelek itu suka dia aja. Nah, kira-kira demikian dulu. Oke, terima kasih Bang Buyung. Waduh, jadi memang udah sulit sekali hukum di sini di Indonesia pemirsa. Kita tahu ini senior-senior kita melihat nih ahli hukum dua-duanya nih. Jadi susah mudah apa-apain udah susah ini. Ya, seenak-enak beroknya aja gitu ya Bang Buyung ya. Lalu Bang Juju, satu hal. Dengan kepergian beliau, apa sih ini kira-kira yang dilanggar sama dia nih? Sampai KPK ngejar kasusnya apa gitu loh. Silakan Bang Juju. Iya, kita ingatkan kembali ajas hukum di negara kita adalah equality before the law. Artinya ajas kesamaan hukum di mata hukum siapapun itu, tanpa memandang apakah dia pegawai atau karyawan biasa, ataukah dia rakyat jelata, atau dia anak presiden sekalipun, tidak pandang bulu gitu. Jadi mereka bersamaan juga dalam hukum. Jadi kalau ada kalimat-kalimat atau kata-kata wah dia walaupun dia seorang anak presiden, dia punya bisnis, ya. Tapi sebagai negara hukum yang bersamaan tadi di mata hukum setiap orang itu, ini ada panggilan loh, panggilan secara resmi loh, panggilan secara resmi dari lembaga hukum kita yaitu KPK kepada yang bersangkutan. Nah, di mana alasannya macam-macam, katanya oh nanti kami cari dulu rumahnya, kami cari dulu tempat tinggalnya. Mana ya kan aneh-aneh aja kan. Mana mungkin seorang KPK untuk mencari bandit kelas teri kelas kakap aja bisa KPK bisa tahu kok. Masa seorang anak presiden nggak bisa diketahui. Ya. Iya. Semua data ada kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya patuhilah gitu. Hormatilah hukum di negeri ini. Dengan adanya panggilan KPK itu, ya maka saudara Kaisang, ya hormatilah, datanglah KPK, jelaskanlah apa tentang seluk-beluk harta yang didapat dia dan keluarganya seperti itu. Maka clear kalau sudah dijelaskan seperti itu. Sepanjang memang beliau adalah secara tidak langsung adalah memang anak kandung dari seorang presiden, dan seorang presiden itu hartanya dari mana dan kemana itu harus diketahui oleh negara supaya jelas, supaya transparan begitu. Dan sekali lagi patuhilah saudara Kaisang untuk datang ya, kemudian laporlah kepada KPK, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda dan keluarga begitu. Begitu. Sebentar, itu kasusnya apa jadinya dilanggar ini? Kan pertanyaan saya belum terjawab. Ya gravitasi kalau menurut saya. Ya. Kasusnya itu gravitasi. Tapi kamilah berharap kepada KPK sebagai ujung tombak pemberantas korupsi
ya, yang dulunya kita berharap dari polisi dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum, tetapi kenyataannya nggak bisa diharapkan, dan diharapkan sekarang KPK. Nah, tolong KPK tunjukkan gigimu, tegas, ya, sesuai dengan undang-undang, dapat amanah dari rakyat, ya lakukan. Kami berharap demikian. Tapi kalau nggak bisa ya bubar aja deh. Iya. Timbang makan gaji buta, Dibubarkan saja. dibubarkan saja. Kalau nggak membubarkan diri lah lebih terhormat. Lebih KPK membubarkan diri. Kalau nggak bisa, kalau nggak berani, kalau takut. Kalau perlu misalnya KPK takut, kami siap kok mendampingin. Ya, kami siap. Dari UI siap mendampingin KPK untuk mengusut tuntas masalah gravitasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bang Buyung nih terlalu keras nih, ekstrim nih. Suruh bubarin jadi nih saudara-saudara nih, pemirsa nih. Pemirsa UI Watch yang menonton acara ini dari mulai Sabang sampai Merauke ini, ya. Kita mendengar senior kita nih Bang Buyung mengatakan ini KPK harus dibubarkan kalau tidak bisa menangani kasus ini. Ya. Oke. Tapi yang dilanggar kan nih simpang siur nih, ya kan? Hukumnya nih. Ada contoh waktu kembali juga dia masuknya kan Bang tidak masuk lewat imigrasi loh Bang. Turun dari pesawat langsung dijemput pakai Alphard. Iya, imigrasi dan bea cukai. Apakah begitu seorang anak presiden? Iya kan, itu kan juga pertanyaan. Iya kan, tapi sebelum-sebelumnya enggak loh presiden yang lain. Anaknya Pak Harto pulang lewatin imigrasi, lewatin bea cukai gitu kan. Nah, itu loh. Nah, ini kan juga jadi satu pertanyaan besar buat masyarakat di luar. Nah, satu hal Bang. Kira-kira dia lari apa ke Cina apa keluar, karena banyak rumor ada di luar sana di medsos, ada yang bilang Kaisang lari ke Cina, ya kan, ada yang bilang lari ke Solo pulang kampung. Saya rasa kok ke Solo gampang dong, mudah ya, seorang KPK atau badan-badan intelijen kan bisa gampang ya, bisa ngegambarnya sebentar itu Bang. Nah menurut Abang kira-kira kemana nih Bang? Ya kita tidak bisa tebak-tebak manggis begitu ya, dia kemana ya kita nggak tahu ya. Tapi buat KPK atau pihak kepolisian itu sesuatu yang remeh-temeh gitu. Sangat mudah ya. Sangat mudah ya. Kalau mereka punya kemauan ya, ada goodwill, itu sangat mudah dari KPK maupun pihak kepolisian. Sekarang tinggal ada kemauan nggak? Ada diskriminasi nggak karena dia seorang anak presiden sehingga akhirnya ragu-ragu ya untuk memanggil atau mengklarifikasi. Maka tadi saya katakan bahwa Kaisang hadir sajalah, datang sajalah KPK untuk menjelaskan, mengklarifikasi, itu saja, ya, itu saja yang diperlukan. Demikian kira-kira pendapat saya. Oke, baik, terima kasih. Bang Buyung, bagaimana perkiraan, ekspektasinya? Jadi KPK-nya yang harus berbuat, karena kalau dia tidak melakukan tugasnya, itu yang saya bilang tadi, bubarin aja. Ya, kita nggak butuh KPK kok kalau cuma menjadi alat kepada penguasa. Iya, kita punya kejaksaan, punya Polri yang bisa mungkin bisa membantu rakyat. Iya. Ya, saya kira demikian. Oke. Ini kisah sisa waktu 2-3 menit Bang. Saya minta closing statement Abang mengenai Kaisang, Bang Juju dan Bang Buyung. Mulai dari Abang, closing statement Abang bagaimana tentang Kaisang dalam keadaan seperti ini, bagaimana menurut Abang? Closing statement. Ya sudah jelas secara formal, secara resmi lembaga hukum kita KPK itu sudah melakukan pemanggilan kepada saudara Kaisang, dan kami harapkan Kaisang ini untuk mematuhi gitulah ya, untuk hadir ya sesuai dengan kewajibannya. Memang dia sebagai seorang ketua partai begitu ya, memberikan contoh kepada publik gitu kan, untuk mematuhi dan mengikuti aturan atau hukum yang berlaku, sehingga tidak menjadi tanda tanya besar kalau beliau tidak hadir atau tidak tampil, sehingga ini akan menimbulkan tanda tanya besar dari masyarakat, dan hukum kita tentunya akan diskriminasi, akan bisa dipermainkan oleh seorang
anak pejabat siapapun dia. Kira-kira. Jadi kami berharap Kaisang segera hadir. Oke. Lalu Bang Buyung closing statementnya bagaimana? Silakan Bang. KPK sebagai penegak hukum, terutama di bidang korupsi, ya kita berharap melakukan tugasnya dengan konsekuen, ya, tidak pandang bulu, ya, siapapun yang bersalah, siapapun yang diduga bersalah, silahkan diusut. Ya. Apalagi ada anak presiden yang melakukan kelalaian. Mungkin dengan kehadirannya Kaisang bisa terang benderang masalahnya. Soal hukum kan bisa diatur belakangan. Yang penting Kaisang datang dulu, membawa bukti-bukti. Saya rasa demikian. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Bang Buyung dan Bang Juju Purwantoro telah hadir bersama-sama kita dalam acara OI Watch. Jadi terakhir kesimpulan-kesimpulan atau definisi ini kita melihat saudara-saudara, Kaisang ini lari tanpa jejak, ya, tidak ada yang tahu rimbanya kemana. Dikejar oleh KPK, KPK pun tidak nemu kemana. Tapi itu menurut beberapa ahli dan rekan-rekan kita di sini mengatakan itu bullshit ya. Kalau misalkan mereka tidak tahu. Dan itu tugas keras dari seorang KPK. Dari seluruh institusi KPK ini harus keras mengejar sampai kemana. Jadi kami UI Watch akan hadir kembali di lain waktu. Terima kasih, saya Vicky Balfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Oke, terima kasih Bang Buyung. Racikan Berita 1.